Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Irfan Asradi, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 di Kota Batam. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bu Murlika. Kami akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan observasi nanti akan dilaksanakan besok di hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Bagaimana kabarnya, Wika? Antusias luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi hari ini Wika, kita sebelum melaksanakan observasi besok, tentu kita ada pra-observasi dulu ya Bu ya. Benar. Hari ini Kamis 8 Agustus tahun 2024, kita akan melakukan observasi besok di mata pelajaran Wika. Kelas berapa besok Wika? Kelas 9 Pak. 9 berapa? 95. Oke, kelas 95 ya. Kelas 95 PKN ya? Iya benar. Ini masih 2013 ya Wika ya? Oke. Bu Morlika. Nah, gimana nih Bu Ika untuk kegiatan observasi besok? Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ika capai untuk kegiatan besok? Oke, baik. Saya akan jelaskan kalau tujuan pembelajaran untuk besok tepat di kelas 95 itu peserta didik mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, peserta didik mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka ya? Iya benar. Ya, berarti materinya ini langsung tentang Pancasila berarti ya? Iya, pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke. Nah, ini untuk pertemuan besok, itu tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, gitu. Jadi topik temanya itu tentang Pancasila dari masa ke masa. Berarti tujuannya satu ini saja kah untuk besok? Iya, benar. Satu ya, oke. Berarti dari tujuan ini, kan peserta didik mampu memahami Pancasila ya sebagai ideologi terbuka. Nah, kira-kira apa nih Bu, yang ingin Ibu capai atau kemampuan apa dari peserta didik yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran besok? Oke. Yang pertama itu diharapkan dari pembelajaran ini anak-anak bisa berkomunikasi dengan aktif. Oke. Mengeluarkan pendapat secara terbuka serta tidak ada rasa takut untuk penyampaian tersebut. Oke, berarti anak-anak mampu berkomunikasi secara aktif ya. Berkomunikasi aktif. Oh, berarti kalau kayak gini kegiatan besok diskusi kelompok kah atau bagaimana? Ya, untuk anak-anak dalam pembelajaran besok itu bentuk kelompok. Nah, ya, berarti satu kelompok. Diskusi kelompok Iya benar, diskusi kelompok, melainkan di dalam satu kelompok ini kita beraneka ragam dari latar belakang anak-anak tersebut. Latar belakangnya seperti halnya kita kan sudah di awal sudah buat tes asesmen awal tuh. Jadi kan sudah dapat nih. Nah, jadi besok tinggal memberi tahu kepada anak-anak supaya duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, berarti kelompoknya sudah Ibu bagi berarti ya? Benar, sudah besok tinggal anak-anak duduk dengan kelompoknya, kemudian bisa dilanjutkan pembelajaran gitu ya. Kira-kira Ibu pakai model pembelajaran apa nih untuk besok? Oh iya, untuk besok model pembelajarannya itu games based learning. Pembelajaran berbasis games ini dengan metode ranking 1. Oke, luar biasa. Oh, bisa diterapkan ya Bu ya ranking 1 di pembelajaran ya? Bisa, tetapi secara berkelompok. Nah, jadi rencananya ketika saya menjelaskan, setelah itu anak-anak memperhatikan dan menulis poin-poin yang penting dari apa yang saya jelaskan, dan akan ada beberapa soal. Nah, soal ini ditujukan kepada setiap kelompok, tapi ada satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menjadi pemain ranking 1. Dan yang lain boleh ikut sama-sama menjawab, tetapi hanya satu orang yang mengangkat papan ranking itu. Gitu. Oh, oke. Jadi satu orang yang ke depan. Oh, itu ke depan atau di tempatnya sih? Secara pisah. Pisah dalam arti duduknya secara berkelompok, duduknya secara berkelompok, hanya saja mungkin lebih ke arah kita supaya leluasa.
adalah perbedaan sedikit gitu. Mungkin yang ini peserta didik yang menjadi diutus pemegang lomba ranking 1 tadi, terus anggotanya di belakang gitu. Oke, jadi berarti kondisinya masih tetap berkelompok berarti ya. Tapi dengan sedikit modifikasi lah ya. Iya. Luar biasa ini Bu. Baru pertama nih saya mendengar bisa dilaksanakan kegiatan ranking 1 di dalam pembelajaran. Nah, jadi ya harapannya dengan kegiatan ini tentu kembali kepada tujuan pembelajaran peserta didik Ibu itu mampu nanti memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka. Begitu Bu. Ada lagi Bu, kira-kira yang bisa kita diskusikan untuk kegiatan hari ini, kegiatan praobservasi? Mungkin itu saja Pak. Oke, berarti cukup Ibu ya. Oke, berarti besok kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya akan melihat apakah nanti dari yang Ibu sampaikan ini, peserta didik mampu memahami Pancasila akan bisa terrealisasi dan bisa terwujud. Semoga besok bisa terlaksana. Amin. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja kegiatan praobservasi kita. Kita lanjutkan besok. Besok jam berapa Bu untuk kegiatan observasinya? Iya, besok mulai dari jam pertama 7.45 sampai 9.30. Oh, berarti 3 jam langsung ya? Iya, 3 jam lagi. Baik Bu, ini biar kita kita tanda tangan ya Bu ya. Jadi ini tadi yang sudah saya berikan catatan. Tadi ada tujuan pembelajaran, ada pengembangan yang tidak dicapai, kemudian strategi yang Ibu persiapkan untuk kegiatan besok. Oke Bu. Boleh Bu. Di sini Pak ya? Ya, tanda tangan aja Bu. Ini bukti otentik kita ini Bu. Oke Pak. Oke, ya, harapannya besok bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Pembelajaran di kelas. Sebenarnya nanti setelah kita observasi ya kita lihatlah nanti di pasca observasi seperti apa pembelajaran yang sudah berlangsung. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai ketemu kita besok di kegiatan pembelajaran di kelas 95 ya Bu ya. Iya benar. Tadi untuk besok jam berapa? 7.45 ya. Iya, sampai jam 9.30. Oke. Terima kasih Bu Murdika. Sampai ketemu kita besok. Ya Bu. Oke, Pak. Selamat sore Bu Murdika. Selamat sore Pak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas meminta. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut pelajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi semua. Oke, Ibu absen dulu ya kehadiran kita kali ini. Siapa yang tidak datang sekretaris? Mana sekretarisnya nak? Bella, siapa yang tidak datang nak? Dinda, kenapa Dinda? Oh, tidak keterangan. Tidak keterangan ya. Ada lagi? Cepat dong. Siapa lagi nak? Jaka kenapa? Usah. Jaka dan Jomando. Jadi 3 orang yang tidak datang ya. Oke. Baiklah anak-anak Ibu. Ya, kita doakan teman-teman yang tidak datang ini supaya rajin sekolah untuk minggu depan. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau buat ice breaking dulu. Ice breakingnya 2 kata, ya. Ada kalimat kenapa dan karena. Oke. Kalau misalnya Ibu contohkan nih, kalau Ibu bilang mengapa habis memakai baju oranye.
Karena dia suka oren. Oke, seperti itu ya. Jadi ada sambung kata. Tetapi awal kata yang pertama itu mengapa dan lalu dijawab temannya karena. Oke, paham sampai sini? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Coba Ibu buat dulu. Oke, silakan. Ayo, mengapa? Buat kalimat boleh bebas, tidak harus pelajaran, tidak harus PKS. Secara umum. Mengapa? Mengapa rambut Glenn panjang? Karena apa? Jawabannya? Dia kantong. Karena dia suka. Oke. Next kelompok ini dari Bella, boleh dikasih pertanyaan kata mengapa awalnya? Teh Hafiz. Mengapa? Ada yang bisa? Ada? Gitu yuk. Oke. Mengapa Rizka bawa spidol? Yang mau jawab? Karena ada tugas. Oke, dari sini. Kata mengapa? Bebas, yang aku boleh. Mengapa? Tisu dibuat di atas jidatnya. Karena dia pura-pura sakit. Oke. Udah, ada lagi? Mengapa? Mengapa Juli imut? Karena dia selimut. Manfaat dari ice breaking tadi itu melatih kecakapan kalian dalam menyambung setiap kata demi kata, gitu ya, supaya aktif dalam berkomunikasi. Oke, kali ini, nah silakan tasnya dibuka biar tidak banyak bebannya ya, dilepas dari. Oke, topik kita kali ini sudah Ibu. Nah, sudah ya, tadi sudah ice breaking. Oke, ini materi yang akan Ibu sampaikan dengan topik dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak Ibu mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, sudah? Nah, silakan buka bukunya di halaman 16. Oke, halaman 16. Yes, silakan. Oke, sudah Ibu perhatikan dulu, anak Ibu. Hari ini kita dengan topik ini. Nanti di dalam proses pembelajaran, oke, sudah bisa ya. Nah, ketika Ibu menyampaikan materi, silakan kamu setiap kelompok, ingat, setiap kelompok nanti diutus 3 orang. 3 orang untuk permainan kali ini. Metode kita menggunakan papan ranking. Itu apa? Untuk mengambil ranking 1 dari setiap kelompok. Ranking 1 berarti ada 1 tim pemenangnya. Oke? Bisa anak Ibu? Jadi ketika Ibu selesai nanti pada saat penjelasan, boleh kamu catat kecil-kecil poin-poin penting dari yang Ibu sampaikan. Nah, akan ada pertanyaan kurang lebih 20 soal. Pertanyaan ini akan kita langsung Ibu ajukan, lalu dengan waktu 1 pertanyaan hanya 1 menit menjawabnya. Oke, bisa? Berarti karena ada 20 soal, berapa menit jadinya? 20 menit. Oke, jadi hari ini fokus. Tolong saat ini fokus dulu pada saat Ibu penjelasannya. Oke ya. Nah, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar Pancasila dari masa ke masa. Ada awal kemerdekaan, terus Orde Lama, terus Masa reformasi. iya, ada 4 masa, ya kan? Oke, nah kali ini terkait dengan Pancasila
memberikan apa nak? Memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi guna Pancasila ini tujuannya membentuk karakter bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Atau istilah bahasa Inggrisnya a good citizen, warga negara yang baik. Oke, next. Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, yang pertama boleh dibaca, Rafael. Ya. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah makna sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Oke, yang kedua boleh dibaca nak? Ya. Nilai-nilai Pancasila tidak Oke, yang pertama, Pancasila berakar pada pandangan hidup. Ingat anak ibu, kita hidup, bangsa negara ini ada, harus punya dasar negara, harus punya ideologi negara. Nah, Pancasila banyak penyebutannya. Ada dasar negara, Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, kalau tidak ada prinsip negara, kita nggak akan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Sama halnya kamu datang ke sekolah punya prinsip, benar kan? Tujuannya untuk apa? Belajar. Belajar. Setelah belajar mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, bagaimana? Uang jajan. Pintar. Oke, setelah itu dikembangkan. Setelah itu Dibangkitkan. idealisme. Hasil dari mana, nak? Ya, bersifat sistematis nasional. Hasil dari pemikiran para pendiri bangsa kita dulu. Itu idealisme, ya. Yang kedua, dimensi normatif. Norma bicara tentang aturan, norma-norma, ya. Yang ketiga, realitas. Realitas dalam arti bagaimana kita wujud melakukannya tadi. Ya, nak, nilai-nilai 5 itu. Kamu sudah hafal semua memang. Tapi jika tidak dilaksanakan, maka kita nggak bisa menjadi a good citizen tadi. Ya, dilaksanakan setiap harinya. Perlu belajar, harus punya niat dan usaha kamu, ya. Oke. Nah, yang terakhir, ya, sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Boleh dibaca? Kamu nak Bima. Ya? Ya, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Hormat, menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Oke, itu sila pertama. Ibu ambil 2 contohnya. Saling menghormati, nak, supaya tujuannya hidup berarti menjalankan sila ke satu. Sila ke apa lagi? Sila ketiga berarti bersatu. Semboyan negara Indonesia apa? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Satu. Satu kelas ini punya latar belakang yang berbeda kan? Ya, Bu. Ada 2 agama sudah di kelas ini. Ada banyak suku. Ada Katolik ya? Udah, siapa udah nak? Sandi. Ada 3. Jadi kita ini tidak punya circle masing-masing, itu kita persatuan Indonesia. Betul? Gak ada di kelas ini circle kan? Circle. Yang gelap-gelap ya nak, kita satu. Ya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada hak dan kewajiban. Oke, pertanyaan ibu, apa hak kita sebagai pelajar? Mendapatkan ilmu. Apa hak kamu sebagai pelajar? Sekarang kita akan main games. Ya, model pembelajaran kali ini games based learning, pembelajaran berbasis games dengan metode ranking 1. Ibu minta perwakilan setiap kelompok ada 3 orang. Boleh? Berdiri dulu, ibu mau lihat siapa aja ya. Biar ibu bagikan langsung 3 orang, sudah ya. Oke, kelompok 1, siapa nak? Keja. Satu. Diminjam spiral kita, gimana tuh?
Oke, sudah? Oke, sekarang dengarkan Ibu, kita tolong semuanya perhatian anak Ibu ke depan. Teknik bermainnya Ibu akan memberitahu. Oke. Tadi di awal sedikit sudah Ibu sampaikan. Roy, untuk tisunya ketika salah, misal, oke, waktunya tadi dalam menjawab, halo Charlie, menjawab soal itu butuh 1 menit. Sudah? Nah setelah itu, ketika dalam 1 menit, ya, ingat, Ibu menyampaikan pertanyaan. Setelah menyampaikan pertanyaan, Ibu nanti pakai timer, ya, baru kamu langsung jawab. Oke, sudah. Nah setelah itu kita lihat dalam 1 menit sudah berhasil, sudah semua langsung angkat, tidak ada lagi tulis. Lalu Ibu bilang 1, 2, 3, semua langsung angkat papannya. Oke, sudah. Nah, oke anak Ibu bisa. Oke, lalu kan ada 20 pertanyaan tuh. 15 pertanyaan ini akan Ibu sampaikan, tapi 5 pertanyaan lagi nanti kita lihat mencari ranking satunya. Nah, Bu, gimana kalau misalnya 3-3-nya salah, Bu? Ya, 3-3-nya salah dalam setiap kelompok, itu tidak ikut main lagi. Ya. Oke, bisa ya? Bisa? Nah, Bu, maksudnya gimana, Bu? Kalau dari soal pertama sampai ke 15 berhasil kamu habiskan semua, itulah pemenangnya. Tetapi kalau 6 kelompok perwakilan 3 orang bertahan dengan 15 pertanyaan, tidak ada salah, ya, tidak ada salah, 3-3-nya dalam setiap kelompok, masih lanjut. Oke. Boleh. Iya boleh. Bu, gimana kalau misalnya 3 orang ini salah jawabannya salah satu, itu nggak ikut main lagi? Oke. Iya, iya. Berkenan? Iya, jadi kalau salah satu temannya itu melihat kemampuan kamu ya nak dalam menjawab, ya. Salah satu temannya salah semuanya, tidak ikut lagi main. Kakak, bisa kita mulai? Oke. Siap-siap ya. Oke, kelompok 1 Ibu matikan ini ya, biar ada harus skor dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok terakhir kelompok 6. Oke, satu soal berhasil dijawab dengan skor 100. Oke, kita mulai ya. Siap-siap pertanyaan yang pertama. Anak Ibu, ketika kamu berisik bakalan didengar dengan teman kelompok yang lain. Nanti mereka butuh jawaban. Jadi please untuk tetap kondusif dalam menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Makanya Ibu bilang Ibu minta 3-3-nya duduk bersamaan. Jangan ada yang bisa jawab-jawaban, nanti bisa saja jawabannya berbeda. Oke, saya soal pertama. Konsentrasi dulu ya. Oke, kita baru. Soal pertama. Ingat, 1 menit.
Oke, untuk kelompok 2, I'm so sorry. Oke, kelompok 3, berbagi mana? Benar. Yes. Sudah? Nah, oke. Ibu ingatkan kembali anak ibu. Ya, tolong simak baik-baik. Karena apa? Di dalam kelompok ada yang melihat berbeda jawabannya. Dua temannya sudah benar. Anak ibu, itu makanya yang bilang selama 1 detik hitungan yang sudah disampaikan, ayo, benar nggak? Yang mana yang lebih tepat? Kompaknya. Oke? Apa jawabannya? Oke, betul. Soal yang kedua. Siapa pencetus demokrasi terpimpin? Siapa pencetus demokrasi terpimpin? Nanti 3 kali salah selesai ya, Nak? Oke, Rio, sudah selesai kelompoknya Rio. Oke, 10, 9, 10. Bentuk demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada masa Orde Lama. Gerakan separatis tersendatnya pembangunan. Wow. Nah, ini 3 orang tadi yang dicetuskan ya. Bentar. Apa tadi yang bilang? 10 detik kan? Oke, ganti karena sudah semua mengangkat tangan. Ya, jawabannya benar. Tapi harusnya kamu menyampaikan ke teman. Ya, tadi jawabannya sudah benar disampaikan oleh anggota kelompok 6. Hanya saja, kelompok
jasa, nilai instrumental, dan nilai marxis. Oke. Lalu apa saja yang dilakukan di sila-sila? Misalnya sila pertama menghargai orang yang sedang dimarahi Bu. Sila kedua mempunyai hak dan kewajiban Bu. Yang ketiga punya gotong royong. Oke, 2 Oke, kita dengarkan dulu. Apa nak, Hafiz? Oke, Rego, sebentar. Silakan Hafiz berdiri, ini luar biasa. Dengar. Ya, bukan hanya terkait materinya Rafael. Senang, please. Boleh. Membuat konsentrasi dan bersama-sama mengambil keputusan dalam satu kelompok dan secara tidak individu. Oke, berarti kepentingan kelompok diutamakan. Bagus ya pengompakannya, luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang, perhatikan. Inovasi soal. 5 soal saja di buku latihan kamu. Ya. 5 soal saja. Tulis di buku latihannya soal pertama. Soal pertama. Kelompok tercepat nanti mengumpulkan ini bersama, masih kerjasama kelompok ya. Ibu kasih nilai plus bagi kelompok yang tercepat mengumpulkannya, ya. Dulu. Ya, soal pertama. Tuliskan 3. Tuliskan 3 dimensi. Tuliskan 3 dimensi keterbukaan ideologi Pancasila. Tuliskan 3 dimensi keterbukaan ideologi Pancasila. Tuliskan 3 dimensi keterbukaan ideologi Pancasila. Oke, soal kedua. Soal kedua. Kedua, siapa nama pencetus demokrasi terpimpin? Siapa nama pencetus demokrasi terpimpin? Soal ketiga. Berikan contoh. Tidak ada yang ganti. Berikan contoh tindakan sila 1 sampai 5. Betul. Berikan contoh tindakan sila 1 sampai sila 5. Soal keempat. Tuliskan pengertian ideologi terbuka. Tuliskan
ideologi terbuka. Tuliskan pengertian dari ideologi terbuka. Gimana? Soal terakhir. Tuliskan 3 nilai. Tuliskan 3 nilai ideologi Pancasila. Sudah, bacakan. Tiga kelompok tercepat, kasih kesempatan tercepat ya, 3 kelompok. Siap. Isi soalnya kan? Iya. Nomor 1. Yang 1. Yang menang yang 7. Itu aja.
Iya.
Tujuan pembelajaran kita apa tadi? Kamu udah mampu memahami Pancasila sebagai ideologi baru. Apa yang kamu dapat tadi? Ya boleh. Ini nilai plus bagi kelompok plus nilai individu bagi kamu. Nah, ibu udah minta perfectnya. Satu kalimat perfect yang udah yaitu adalah ideologi terbuka ada 3 nilai. Ideologi terbuka yaitu nilai dasar, dari hakikat. Nilai dasar itu hakikat 5 sila Pancasila, ya Pak? 5 sila Pancasila. Lalu nilai kedua nilai instrumental yaitu seperti hukumnya atau undang-undangnya, seperti di undang-undang, MPR, gitu ya. Nah lalu ketiga yaitu nilai praksis, yaitu apa tindakan kita dari undang-undang tersebut. Contohnya Pancasila. Sila pertama apa saja contoh tindakan kita, seperti menghormati orang yang sedang beribadah dan taat kepada Tuhan, dan yang lain-lainnya juga sejenisnya. Oke, tepuk tangan untuk Ora. Kelompoknya Saya ingin menyampaikan dari hasil presentasi kerja kelompok hari ini. Dari pembelajaran hari ini saya mendapatkan tentang nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Dan dalam pembelajaran hari ini saya mempelajari cara untuk musyawarah dalam suatu kelompok untuk menyampaikan ide-ide individu untuk disampaikan melalui papan ini bicara. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Hafiz dari kelompok atas. Oke, terima kasih.
luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak Ibu kerjasama tim yang bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harapkan dari pembelajaran kita kali ini ke depan setiap kelompok berusaha untuk membentuk kerjasama yang baik-baik, ya kan? Dan bagi yang belum bisa menyelesaikan games kali ini untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati karena dalam pembelajaran kita itu proses, bukan melihat hasilnya, ya kan? Proses bagaimana kita bisa ikut di dalam pembelajaran tersebut. Oke? Oke. Untuk kali ini Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan pertemuan minggu depan kita ulangan harian bab pertama. Oke? Ya. Ulangan harian pertama di minggu depan. Oke? Selamat pagi untuk kita semua. Oke, terima kasih semua anak-anak Ibu. Silakan dirapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mama Rifan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Keluarga Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Berarti kita bisa jalankan aktivitas kita kembali ya. Ya, ya. Alhamdulillah hari ini Ibu merasa ya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah berkat rahmatnya Ibu sudah berada di SMP 62 ya Iya, Rifat. betul Bu. Pada pagi ini kita mengadakan pendampingan yang kelima. Pendampingan kita yang kelima ini temanya merancang program yang memang berpihak kepada siswa kita juga. Jadi dalam hal ini masih terkait dengan PI 4 kita Ya, kemarin. betul Ibu. Kemarin kan Ibu sudah melihat bagaimana Ipan sudah mempraktekkan yang namanya pra-observasi, Ya, kemudian kita sudah melaksanakan observasi di Observasi. kelas, kemudian kita sudah menjalankan juga pasca Pasca. observasinya. Setelah itu penerapan coachingnya kita akan tetap penguatannya akan kita laksanakan juga. Setelah kita praktekkan di lokakarya 4 kita 4 kemarin, ya. berarti nanti di lokakarya 5 inilah yang akan kita cobakan kembali. Jadi sebagaimana yang sudah Ibu lakukan ke Ipan, begitu juga Ipan akan melakukan juga kepada teman sejawatnya. Iya, betul Ibu. Kebetulan teman sejawatnya namanya Morlika Bu. Morlika ya. Manurung SPD. Morlika menurun SPD. Nanti Ipan sebelum Ipan meng-coaching teman Ipan, bagaimana kemarin kan sudah dikirimkan ke Ibu itu videonya ya. Iya, betul. Video observasinya sudah dilaksanakan, kemudian pra-observasi sudah terlaksana. Nanti paskanya Ibu akan dampingi dan Ibu lihat. Oke, siap Ibu. Sebelum itu Ibu ingin tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Morlika? Oke. Dari ini Bu, suatu kegiatan pra-observasi Bu, itu Iya. kan kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran Iya. yang akan dibawakan Bu Morlika Iya, pada iya. kegiatan observasi ya Bu ya. Nah, jadi Bu Morlika itu memiliki tujuan dalam pembelajarannya, peserta didiknya itu mampu memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka Bu. Iya. Jadi dengan tujuan itu, nah Bu Morlika itu merancang strategi pembelajaran. Beliau menggunakan games based learning Bu. Beliau itu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terbarunya bagi beliau adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran ranking 1 Bu. Oh gitu. Nah, jadi ada tuh Bu kegiatan pembelajaran ranking 1 yang dilaksanakan di pembelajaran dan juga dengan metode diskusi. Jadi ada diskusi kelompoknya, kemudian pada akhirnya itu dilaksanakanlah games based learning tadi, melihat bagaimana anak-anak itu memang mampu memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka Bu. Begitu Bu. Bagus. Berarti pengembangannya itu sudah nampak ya, sudah bisa Ipan lihat ya. Kepada murid kita. Bagaimana murid kita menyikapi pengembangan tersebut? Nah, kalau dilihat dari antusiasnya Bu, nah karena kan juga ada area pengembangan yang hendak dicapai Bu Morlika Ibu ya. Nah, melihat bagaimana anak-anak itu
bisa berkomunikasi aktif dalam pembelajaran. Nah, terutama juga tadi berkaitan dengan memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, dari yang sudah dilakukan ketika observasi itu, Bu, nah itu memang terlihat anak-anak antusias, Bu. Anak-anak aktif, tidak hanya aktif dalam diskusi kelas, tapi juga aktif dalam diskusi kelompok. Bahkan mereka ibaratnya tidak mau kalah, Bu. Karena kan ini games based learning-nya ranking 1 ya, Bu ya. Nah, jadi anak tidak mau kalah, bagaimana caranya mereka untuk bisa memperoleh nilai-nilai sehingga mereka jadi ranking 1-nya, jadi top atasnya gitu. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan lihat, kemudian sesuai tadi yang dilihat tujuannya kita sudah uraikan ya, pengembangnya kita sudah uraikan. Kemudian gambarannya itu nampak enggak di dalam proses observasi itu sendiri, metode yang dia gunakan, kemudian langkah-langkahnya itu mendekat kemana dengan strategi yang digunakan tadi. Kalau dari ininya nampak, Bu, beliau dalam pembelajaran menggunakan metode problem based learning. Nah, beliau itu memberikan orientasi masalah dalam berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini. Nah, sampailah pada tahap kalau di ini kan ada mempresentasikan hasil diskusi gitu ya, Bu ya. Nah, tapi pada mempresentasikan hasil diskusi ini, nah itu dilakukan dengan hal yang berbeda, yaitu games based learning-nya tadi, Bu. Nah, dengan games based learning yang menggunakan ranking 1, disitulah melihat bagaimana anak-anak bisa memahami materi berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, begitu, Ibu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, memprogramkan pengembangan yang berpihak kepada siswa kita. Alhamdulillah Ipan juga sudah bisa menerapkan ke teman sejawat ya. Nah, hari ini akan kita lihat nanti paskanya ya. Ya, siap, Ibu. Mudah-mudahan ke depannya murid kita bertambah sukses di tangan Bapak Ipan dengan Ibu Melita ya. Iya, siap, Ibu. Ayo kita siap, kita selesai untuk melaksanakan pasca dengan Bu Merdeka ya, Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ya Ibu Merdeka. Bu Fitri. Hari ini kita bertemu dalam coaching program PI 5 yang akan dilaksanakan oleh teman kita, Mama Rifan, dukung oleh Ibu Malika. Mudah-mudahan coaching kita bertiga hari ini berjalan sukses, sesuai dengan programnya, berpihak kepada siswa kita. Lebih dahulu Bu ucapkan terima kasih karena dukungannya kepada CGP Ibu, Mama Rifan. Mudah-mudahan dengan dukungan Ibu Malika, Mama Arifan juga bisa lebih sukses lagi ke depannya, menjadi pemimpin pembelajaran bagi siswanya. Sebelum itu baik, hari ini kebetulan Ibu sebagai observer dari berdua, nanti Mama Arifan Ibu persilakan mengcoaching untuk Ibu Malika. Sesuai dengan program yang kita kita laksanakan, yaitu penguatan dalam bentuk coaching. Penguatan dalam bentuk coaching itu bagaimana kita menerapkan pola pikir dari coaching itu sendiri nanti. Nah, jadi kepada CGP Ibu, Mama Rifan, Ibu persilahkan untuk mengcoaching. Ibu Malika udah siap sebagai jadi coach dengan coaching-nya. Dah, Ibu persilahkan, silahkan. Bu, ini tidak terdengar para pemirsa, Bu. Iya. Sampai di bawah ini. Udah, Bu, udah, Bu. Dia ada hijau. Nggak kayak LMS-nya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi kepada Bu Murlika, yang mana waktu itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Saya juga sudah melakukan observasi, kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasinya sendiri, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi itu di kelas 95 kemarin ya Bu ya. Benar Pak. Apel PKN. Jam berapa waktu itu, Bu? Saya lupa. Pagi ya? Iya. Pagi kita laksanakan waktu itu ininya ya. Oke.
berkaitan dengan observasi yang sudah kita laksanakan, Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, saya melaksanakan observasi. Nah, menurut Ibu, apa hal-hal yang sekiranya masih jadi kendala Ibu, dan apa yang hal-hal yang sudah berhasil menurut Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu langsungkan dengan tujuan pembelajaran waktu itu peserta didik mampu memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan pelaksanaan strateginya, salah satunya menggunakan games based learning ranking 1. Nah, apa tuh Bu yang bisa Ibu temukan berkaitan dengan itu? Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bu Fitri dan Pak Rifan. Saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan saat itu dengan menggunakan model problem based learning dan strateginya itu ranking 1, serta saya buatnya dalam pembagian untuk ranking 1 itu per kelompok. Nah, hal-hal yang berhasil menurut saya itu dari setiap kelompok semua antusias ikut dalam permainan ranking 1 ini. Dan anak-anak pada saat sebelum proses permainan ranking 1, di awalnya saya berikan dulu masalah. Karena kan tadi modelnya problem based learning. Ada masalah di dalam video tersebut ya terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, setelah itu anak-anak kemudian menganalisis apa sih masalah yang ada di dalam video itu. Lalu setiap kelompok saya minta anak-anak untuk mengajukan pendapatnya dari video tersebut. Kemudian setelah itu baru saya masuk materi di slide PowerPoint yang saya sajikan dari aplikasi Canva, dan anak-anak juga sangat antusias karena di awal sebelumnya saya sudah katakan strategi kali ini ranking 1. Jadi tolong dipahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian anak-anak tersebut fokus dalam proses pembelajaran itu. Nah, itu kemudian hal yang berhasilnya, Pak. Lalu ketika saya selesai menjelaskan materi dan disitulah saya berikan beberapa soal jumlahnya 50. Jadi pada saat itu saya secara lisan menyampaikan soal itu, tidak saya tampilkan semua. Karena apa? Kalau ditampilkan semua otomatis dia udah cari jawabannya dulu gitu ya kan Pak ya. Jadi saya baca satu persatu dengan metode ranking 1, angkat papan mininya. Jadi ini anak-anak saya minta berkreasi dalam hal membuat papan mini dari kertas HVS serta itu koran-koran bekas gitu. Nah, jadi disampul lah itu. Bagaimana menulisnya gitu kan? Pakai spidol. Nah, cara menghapusnya apakah di penghapus kayak di papan tulis? Bukan, tapi pakai tisu. Nah, jadi anak-anak itu sangat antusias dan mereka bawa. Gitu. Nah, hanya saja ada beberapa kendala di mana saya masih uji coba di kelas 9 ini, perdana saya uji coba. Per kelompok itu enggak semua main karena saya mintanya perwakilan saja ya, ada 3 orang dari setiap tim. Nah, di situ saya uji coba dulu bagaimana ya. Ternyata cukup antusias, hanya saja ya kadang-kala anak yang tidak ikut main merasa capek lah nyari jawabannya, capek gitu kan. Jadi itu kendalanya di dalam proses pembelajaran, Pak. Nah, jadi saya juga berpikir oh iya ya, lebih baik ikut semua gitu kan. Nggak usah dibagi kelompok, alangkah baiknya untuk ke depannya gitu rencana kita. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, bagi Bu, berarti tadi ada hal yang baik dan ada hal yang kurang pas rasanya gitu ya Bu ya. Tadi Bu Merika juga sebenarnya sudah menyampaikan untuk rencana ke depannya bagi yang tadi yang tidak pas itu ya mungkin ke depan nanti dijadikan semuanya aktif untuk menjawab gitu ya. Nah, itu kan sudah juga Ibu memiliki rencana untuk ke depannya berkaitan dengan hal yang tidak pastanya tadi, hal yang kurang tadi. Nah, berkaitan juga dengan apa yang sudah Ibu laksanakan pada pembelajaran itu, ada nggak Bu kira-kira ke depannya ini Ibu akan melakukan apa lagi yang sekiranya yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran Ibu berkaitan dengan karena Ibu PKN ya, materi PKN itu apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Karena kan ini saya melihat memang betul seperti yang Ibu sampaikan, semua anak itu aktif. Nah, anak yang biasanya juga saya lihat di beberapa mata pelajaran anak itu diam saja, tidak mau beraktivitas, malah tidur-tiduran misalnya gitu kan, karena kan itu jadi satu permasalahan juga di kelas gitu ya Bu ya. Nah, tapi ketika dengan pembelajaran Ibu
anak tersebut aktif ikut mencari. Saya melihat semua memang anak-anak ini memang ikut mencari bagaimana mereka bisa menemukan jawaban supaya ya itu tadi, karena mereka kan tujuannya jadi ranking 1 gitu ya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan itu apa nih kira-kira ke depannya yang ingin Ibu kembangkan lagi terutama di mata pelajaran Ibu PKN di kelas 9 ini, Bu? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi saya dalam pengembangan, karena kan kita di saat ini kurikulum merdeka. Kita harus memang, sekalipun memang kurikulum 2013 versi di kelas 9, tapi kita tetap menerapkan, menyisipkan pembelajaran-pembelajaran kurikulum merdeka gitu ya, Pak ya. Diferensiasi ya. Iya, diferensiasinya. Jadi bagaimana cara menyikapi ketika anak misalnya untuk kedepannya supaya antusias lagi gitu ya, Pak ya, aktif. Ya kita berikan tambahan dengan, karena mereka kan sekarang ini sudah dunia ini digital ya, Pak ya, betul. Tidak bisa lepas, jujur ini tidak bisa lepas dari anak-anak ini. Jadi saya gunakan ini, otomatis kita harus kita kembangkan dulu pengetahuan kita, baru kita sampaikan ke anak-anak gitu kan. Nah dengan cara Kahoot ada Pak untuk metode-metode atau strategi pembelajaran Kahoot, Quizzes. Nah itu nanti kedepannya saya akan buat belajar lagi lebih dalam tentang aplikasi-aplikasi untuk mendukung anak-anak itu antusias dan aktif dalam pembelajaran. Supaya semua aktif. Nah itu kan Ibu tadi juga menyampaikan bahwasanya Ibu akan mempelajari ulang. Kira-kira Ibu butuh apa atau siapa yang bisa Ibu ajak berkolaborasi, atau mungkin juga Ibu mencari ilmu baru berkaitan dengan Kahoot, dengan model-model pembelajaran atau strategi yang lain kira-kira. Siapa yang Ibu akan libatkan nih? Karena kan tadi pengen cari tahu dulu bagaimana aplikasi-aplikasi itu gitu kan, untuk bisa Ibu terapkan di pembelajaran Ibu. Nah, siapa nih kira-kira yang bisa terlibat berkaitan dengan itu, Bu? Rekan sejawat mungkin bisa, tapi lebih nanti sebelum kita ke rekan sejawat ada Kombel. Nah, jadi Kombel ini juga kan sangat berdampak positif bagi setiap sekolah gitu kan, Pak. Nah, setelah itu MGMP. Jadi apa yang ilmu dari MGMP, terus kita di Kombel juga kita dalami, baru kita sama-sama mengajak rekan-rekan kerja. Berarti Ibu artinya mempelajari terlebih dahulu dengan mungkin di kegiatan MGMP kalau ada kegiatan disampaikan materi-materi berkaitan dengan itu ya. Karena tentu Ibu ketika Ibu berjuang sendiri tentu akan berat. Nah, jadi kalau seandainya ada rekan misalnya, kita kan juga punya guru TIK gitu kan. Nah, mana tahu beliau bisa memberikan dampak juga berkaitan dengan materi, mana tahu mereka sudah expert di bidang Kahoot itu gitu kan. Jadi bisa jadi salah satunya ya tadi kan ada rekan sejawat gitu ya. Rekan saya mungkin salah satunya adalah guru TIK juga mungkin. Gitu ya. Jadi ini luar biasa Bu, Ibu sudah punya pandangan visioner ke depan bagaimana Ibu bisa melaksanakan pembelajaran PKN itu jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah Ibu temukan, hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang kurang baik dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada kelas 95 kemarin yang kita melaksanakan kegiatan observasinya. Nah, kemudian Bu, dari apa yang Ibu rencanakan tadi, seberapa lama nih Bu kira-kira Ibu bisa merealisasikan itu? Karena kan Ibu akan komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian Ibu mencari informasi-informasi baru. Nah, kira-kira Ibu butuh berapa lama nih untuk bisa memperoleh informasi itu? Kalau bicara tentang waktu, di semester ini memang paket tinggal 3 bulan kurang lebih gitu ya Pak ya. Nah, mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan gitu. 1 bulan. Karena kan MGMP ya. Juga sudah berjalan, Kombel juga sudah berjalan. Jadi kita berbagi praktik baik dari semua tim rekan-rekan kerja. Nah kan mungkin dari saran Bapak yang tadi dari guru TIK gitu kan, bagus. Jadi mungkin itu jadi pematerinya atau kembali saya mungkin atau Bapak bisa saja kan. Berarti membutuhkan waktu sekiranya 1 bulan lah Ibu. Nah dari yang sudah Ibu rencanakan juga Ibu sudah memperkirakan waktu penyelesaiannya. Apa nih Bu indikator Ibu kira-kira indikator keberhasilan yang berkaitan dengan rencana Ibu tadi? Salah satu indikator keberhasilan tadi karena saya juga melihat situasi zaman sekarang, anak-anak yang sangat-sangat kurang minat dalam belajar gitu kan, sampai di sekolah ngantuk.
Karena apa, sudah game semua dari rumah gitu kan, begadang akibat Mobile Legend dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi salah satunya itu memacu anak-anak supaya aktif dalam pembelajaran. Jadi kita berpusat kepada murid dan muridlah yang benar-benar aktif di dalam itu gitu. Kita hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Kita berikan semua pengembangannya supaya anak-anak itu tidak hanya monoton gitu-gitu aja gitu kan, baca tulis, nggak ada suatu ilmu baru gitu yang mereka tahu. Bukan hanya ML aja bisa main games gitu kan. Live Foxit bisa gitu, Pijis, Ahok dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bu Murlika, ini percakapan kita luar biasa dengan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, kemudian Ibu juga sudah bisa merefleksikan diri berkaitan dengan apa yang Ibu dapatkan, hal-hal yang baik yang bisa Ibu terapkan, kemudian ternyata dari hal baik itu masih ada yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya gitu ya. Nah, jadi itulah Bu kegiatan pasca observasi kita. Nah, di mana juga tadi sudah kita diskusikan bagaimana rencana tindak lanjut dari program Ibu sendiri di mata pelajaran PKN. Nah, Ibu tadi juga sudah memberikan jawaban bahwasanya Ibu bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat, kemudian mencari informasi baru berkaitan dengan apa nih yang akan bisa kita laksanakan di kegiatan pembelajaran PKN. Nah, begitu Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Murlika. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya berharap ke depannya Bu Murlika bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru lagi, tidak hanya mungkin di pelajaran PKN, tapi juga bisa mungkin nanti kita akan buatkan program di komunitas belajar itu juga Ibu bisa menjadi pemateri berkaitan dengan apa nih yang sudah Ibu laksanakan di kelas, apa saja mungkin selama beberapa waktu ini, apa hal yang sudah baik yang bisa Ibu laksanakan, dan ya semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain untuk bisa lebih kreatif lagi, lebih termotivasi lagi bagaimana membuat pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Karena memang itulah kita harusnya bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, jadi bukan kita lagi yang memaksa murid harus A, harus B, harus C, tapi bagaimana kita bisa menuntun kodrat murid itu, menjadikan dia sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi itu harapan saya Bu, semoga Ibu ke depan semakin lebih keren lagi dalam belajar, lebih luar biasa lagi bisa mengikuti pendidikan-pendidikan yang bisa meningkatkan kompetensi Ibu sendiri di bidang pendidikan. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas kesempatannya. Begitu Ibu. Ya. Itu. Penitipan yang pandai masakan. Dah ikan tadi detuk kan? Tunggu biarkan ini sekalian. Ini aja Ibu enggak? Ivan ke Ibu atau Ya, Ibu menutup lagi kan? Biarkan ke Ibu dulu sebentar, habis itu baru Ibu berizin. Apa di sini? Karena proses kita bertiga. Nah, jadi Bu, sudah selesai percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Murlika. Tadi juga Bu Murlika luar biasa bisa merefleksikan dirinya berkaitan dengan apa yang sudah dijalankan di kelas, apa hal yang sudah baik, dan juga apa hal-hal yang masih belum baik menurut beliau. Dan dia juga sudah punya rancangan ke depan bagaimana hal-hal tersebut, baik itu yang sudah baik, apalagi yang belum baik, itu bisa menjadi motivasi bagi beliau untuk bisa meningkatkan pembelajaran lagi ke depan, pembelajaran itu yang berpusat pada murid tadi. Mungkin itu Bu kegiatan pasca observasi dari terima kasih. Tepuk tangan lah dulu untuk kita. Alhamdulillah sudah kita jalankan tugas kita pada hari ini. Kemudian Ibu lihat bagaimana tadi Bu Murlika mendukung dalam programnya perencanaan kita. Memang betul-betul kita itu memikirkan ya kemajuan siswa kita ke depan. Kemudian setelah kita rancang, kita lakukan yang dalam bentuk game ini, Ibu juga tertarik, bagus. Cuma memang mungkin dari metode tadi kita perlu penambahan juga berarti ya. Penambahannya ibaratnya kita ambil metode pembelajaran aktif. Itu mungkin penambahan bagi Ibu. Karena pembelajaran aktif itu seluruh siswa tidak ada terkecuali aktif semua.
Kemudian karena kita memainkan game, otomatis metode itu bisa juga kita masuk kepada metode mendemonstrasikan. Kan kita contohkan dulu ke anak, nah, mungkin anak kita langsung tahu. Berarti di sana metode sudah banyak berarti Ibu Molika lakukan tanpa disadar. Nah, mungkin secara teori kita fokus pada tanya jawab, padahal setelah pelaksanaannya Ibu lihat banyak betul metode yang sudah dilakukan itu. Ada 4 itu sudah kita kasih ceramah sedikit ya, bagaimana cara kita menggunakan game yang kita gunakan ini yang untuk ranking 1 ke anak. Kemudian muncullah tanya jawab, terjadilah demokrasi, betul-betul kita praktekkan kan gitu kan. Nah, kemudian anak semua belajar aktif. Itu metodenya cukup bagus. Alhamdulillah berpihaknya ke siswa sudah nampak, apalagi siswa kita senang ya, happy saat itu ya. Senang melakukannya kan. Berarti siswa mulai senang, kita sudah merasa senang juga. Berarti alhamdulillah lah. Mudah-mudahan tujuan kita untuk mendukung kreativitas anak didik kita di kelas betul-betul tersampaikan. Jadi tidak secara teori doang, tetapi secara prakteknya sudah kita imbaskan ke anak. Alhamdulillah cukup bagus. Ivan juga sudah cukup bagus. Inilah penguatan dalam bentuk coaching kita. Setelah Ibu melihat video yang sudah dikirimkan oleh Ivan, mulai dari pra-observasi, kemudian setelah terjadi observasinya, kemudian didampingi oleh Ibu di saat pasca observasi. Alhamdulillah sukses untuk ke depan. Gitu juga dengan Ibu Molika. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Terima kasih sudah membantu program guru penggerak untuk Muhammad Rifan. Ya, begitu juga dengan Rifan ya. Alhamdulillah sudah sukses untuk TI 5-nya. Mudah-mudahan ke depan untuk pengembangan pengembangan sekolah itu lebih kita gali lagi, kita tingkatkan lagi untuk TI 6 kita nanti. Siap, Ibu. Itu ya. Ya, Ibu sudahi pasca kita ini, Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, siap. Terima kasih Bu Molika. Foto bertiga, Alhamdulillah Pan, udah oke. Tinggal nanti teorinya kalau mana-mana yang belum apa, Pan aja nanti nanya ya.